Baik, perkenalkan saya Sinti Simanjuntak dengan NIM 720314411 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas B ADP. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan seputar prosedur atau siklus terjadinya transaksi bisnis secara umum melalui surat. Baik, langkah yang pertama atau tahap yang pertama itu adalah surat perkenalan. Apa yang maksud dengan surat perkenalan? Surat perkenalan itu surat dari penjual kepada calon pembeli yang berisi informasi tentang perusahaan penjual agar diketahui oleh calon pembeli. Adapun informasi tentang perusahaan penjual yang dicantumkan dalam surat perkenalan adalah yang pertama adalah nama perusahaan atau di bidang mana usaha atau perusahaannya. Yang kedua, gambaran kemampuan yang dimiliki tenaga ahli dan peralatan yang dipakai. Yang ketiga itu pekerjaan atau proyek yang ditangani. Dan yang keempat itu harapan atau prospek yang dikehendaki penjual. Baik, langkah yang kedua itu surat permintaan penawaran. Surat permintaan penawaran adalah surat dari calon pembeli kepada penjual yang isinya meminta penawaran. Maksudnya, calon pembeli meminta melalui surat agar penjual mengajukan penawaran secara resmi kepadanya. Dengan adanya penawaran dari penjual, calon pembeli akan mengetahui harga, syarat, dan keterangan tentang barang atau jasa yang akan dibeli. Dan inilah yang menjadi tujuan calon pembeli menulis surat permintaan penawaran kepada penjual. Dan langkah yang ketiga atau tahap yang ketiga yaitu surat penawaran. Surat penawaran adalah surat dari penjual kepada calon pembeli yang berisi penawaran jasa atau barang. Penawaran barang atau jasa dari penjual kepada pembeli dapat terjadi karena adanya permintaan penawaran, atau dapat juga tanpa adanya permintaan penawaran. Karena itu, surat penawaran dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, penawaran atas inisiatif penjual, dan yang kedua itu penawaran sebagai balasan dari surat permintaan penawaran yang ditulis oleh calon pembeli. Dan langkah yang selanjutnya atau tahapan yang selanjutnya itu surat pesanan order. Inilah tahap keempat. Surat pesanan atau order adalah surat dari selanjutnya tahap yang keempat itu surat pesanan atau order. Surat pesanan atau order adalah surat dari pemesan atau pembeli kepada penjual yang isinya memesan barang atau meminta jasa tertentu. Pemesanan dilakukan setelah pemesan mengetahui informasi tentang barang atau jasa yang akan dibeli. Informasi tersebut dapat diperoleh dari surat penawaran, melalui iklan, atau melalui petugas pemasaran atau wiraniaga dari perusahaan tersebut atau perusahaan penjual. Dalam surat pesanan harus disebutkan dengan jelas, singkat, dan sopan. Dan segala sesuatu yang menyangkut pesanan yaitu yang pertama, nama, jenis, tipe, dan ciri lain barang tersebut atau jasa tersebut. Yang kedua itu jumlah atau banyaknya pesanan. Yang ketiga, cara pembayaran. Yang keempat, cara pengiriman atau penyerahan yang dikehendaki oleh pembeli atau penjual. Dan yang terakhir itu waktu penyerahan atau waktu pengiriman yang diinginkan. Baik, langkah selanjutnya atau tahapan yang kelima itu surat pengiriman pesanan. Bila persyaratan jual beli telah disetujui oleh penjual dan pembeli, barulah penjual melakukan pengiriman pesanan atau pengiriman barang. Dalam perdagangan besar yang pelaksanaannya memerlukan jangka waktu yang lama, biasanya sebelum pelaksanaan pengiriman pesanan akan dibuat kontrak atau baik, langkah yang selanjutnya atau tahapan yang selanjutnya itu tahapan ke-6 yaitu surat penuntutan atau klaim. Dalam dunia bisnis kadang terjadi hal yang kurang memuaskan atau yang kurang diinginkan dalam merealisasi penyerahan barang. Akibatnya tentu ada pihak yang merasa dirugikan dan ada pihak yang dianggap telah merugikan. Jika ada pihak yang merasa dirugikan, maka akan dibuat surat penuntutan atau surat klaim. Surat penuntutan adalah surat ganti rugi dari pihak yang merugikan atau yang dianggap merugikan terhadap pihak yang merasa telah dirugikan. Dan langkah yang terakhir atau tahapan yang terakhir itu tahap ke-7 itu surat penagihan pembayaran. Surat yang berisi permintaan atau peringatan dari kreditor kepada debitor agar debitor membayar utangnya atau pembayaran yang harus dibayar ketika pesanan telah sampai. Pengiriman surat penagihan dilakukan oleh kreditor kepada debitor apabila debitor tidak membayar utangnya pada tanggal atau tempo yang telah ditentukan oleh penjual dan pembeli. Dan surat penagihan pembayaran akan diberikan kepada pembeli yang telah menerima dan jika pesanannya belum dibayar. Baik, sekian yang bisa saya paparkan atau saya presentasikan tentang prosedur atau siklus terjadinya transaksi bisnis secara umum melalui surat. Sekian dan terima kasih.